Halo teman-teman, di sini kita berdua mau mereview film yang berjudul Gadis Kretek. Film ini disutradarai oleh Camilla Andini dan Iva Infansyah dan diproduseri oleh Best Entertainment. Film ini juga tersedia di Netflix yang berjumlah 5 episode. Film ini bergenre drama, romansa, dan sejarah yang dirilis pada tahun 2023 dan pemain utamanya ada Dian Sastrowardoyo sebagai Dasyah atau Jengyah, yang kedua ada Aryo Bayu sebagai Suraja, yang ketiga ada Marino, dan yang keempat ada Arya Saloka. Alur cerita dari film Gadis Kretek ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup Soeraja, seorang pengusaha kretek yang sedang sakit keras dan terus menyebut nama Jengyah. Lalu, anak-anaknya berusaha mencari tahu siapa perempuan tersebut, dan dari sinilah cerita masa lalunya mulai terungkap. Di masa mudanya, Soeraja bertemu dengan Dasyah, seorang perempuan yang sangat berbakat dalam meracik kretek. Dasyah bukan hanya pintar, tetapi juga berani melawan tradisi yang melarang perempuan ikut dalam dunia usaha. Hubungan mereka semakin dekat karena memiliki mimpi yang sama dalam membangun usaha kretek. Namun, siapa sangka cinta mereka harus kandas karena ambisi, pengkhianatan, dan keadaan politik pada masa itu. Soeraja memilih jalan hidup yang membuatnya sukses secara materi, tetapi menyisakan luka dan penyesalan yang mendalam. Apa sih pendapat kamu tentang film Gadis Kretek ini? Menurut aku sendiri, Gadis Kretek adalah film yang memiliki kualitas tinggi dari segi cerita, visual, dan akting. Alurnya memang tidak terlalu cepat, tetapi justru membuat emosi para penonton lebih terasa. Perpaduan antara kisah cinta, sejarah, dan budaya lokal membuat film ini berbeda dari film Indonesia pada umumnya. Film ini juga terasa sangat detail dalam menggambarkan suasana zaman dulu, mulai dari kostum, properti, sampai cara hidup masyarakatnya. Apa sih Kak kelebihan dari film tersebut? Menurut aku, kelebihan dari film Gadis Kretek ini, yang pertama ada acting para pemainnya. Actingnya tuh sangat bagus dan natural, nggak dibuat-buat gitu. Dian Sastrowardoyo berhasil memerankan sosok Dasyah yang cerdas, tegas, tetapi tetap memiliki sifat lembutnya. Yang kedua, pengambilan gambar yang indah dan estetik juga terlihat artistik dan mendukung suasana cerita. Yang ketiga, cerita yang unik dan penuh makna mengangkat tema industri kretek yang jarang dibahas, serta perjuangan perempuan di masa lalu. Yang keempat, ada detail latar waktu yang realistis, nuansa Indonesianya, tempo dulu yang terasa hidup dan tidak dibuat-buat. Yang kelima, emosi penonton juga ikut terbawa karena konflik dan kisah cintanya terasa dalam dan sangat menyentuh. Apa sih kekurangan dari film tersebut yang kamu ketahui? Menurut aku, kekurangan filmnya yaitu 1. Alur ceritanya cenderung lambat bagi sebagian penonton, ritme cerita terasa terlalu pelan. 2. Perpindahan waktu yang cukup kompleks. Jika tidak fokus menonton, penonton bisa sedikit bingung dengan alur maju mundur. Dan ketiga, beberapa konflik terasa kurang dieksplor lebih dalam dan ada bagian cerita yang sebenarnya bisa dibuat lebih kuat lagi secara emosional. Kalau menurut kakak sendiri, kesimpulan yang kakak tahu dari film ini tuh apa sih? Menurut aku, kesimpulan dari film Gadis Kretek yang pernah aku tonton ini, yang udah aku tonton, Gadis Kretek adalah film Indonesia yang sangat cocok ditonton karena tidak hanya menyajikan kisah cinta, tetapi juga sejarah, budaya, dan perjuangan perempuan dalam meraih mimpi. Film ini juga mengajarkan bahwa kesuksesan yang diraih dengan mengorbankan orang yang terus mencintai kita dan akan meninggalkan penyesalan di kemudian hari. Walaupun memiliki alur yang cukup lambat, hal tersebut justru membuat cerita terasa lebih dalam dan bermakna. Secara keseluruhan, Gadis Kretek adalah tontonan yang berkualitas emosional dan mampu membuat penonton berpikir secara kritis tentang arti cinta, ambisi, dan pilihan hidup. Sekian video mereview dari kita, semoga kalian bisa tertarik untuk menontonnya. Terima kasih, bye!